Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah Faya ayyatuha al-akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadza al-liqa' huwa al-liqa' al-awwal fi madati ulumil Qur'an ma al-kitab usulun fit tafsir alladzi katabahu fadilatu Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa fi hadzal liqa' naqra awalan qabla an nadkhul ila al-mawdu' sanaqra muqaddimah hadha al-kitab. Lakin qabla an nadkhul ila al-muqaddimah na'rif limadha nahnu nadrus hadha al-ilma. Hunaka ahamiyah ya, ulumil Qur'an. Mengapa kita harus mempelajari ulumul Quran? Yang pertama, al-awwal yusa'idu ala fahmi wa tadabburil Qur'anil Karim. Yang pertama, dengan mempelajari ulumul Quran itu akan membantu untuk memahami Al-Quran dan mentadaburinya. Wastinbat ahkamihi, dan juga membantu untuk agar kita dapat menyimpulkan, beristinbat terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian wa ma'rifatah hukmihi, dan kita mengetahui hukum yang ada di dalam Al-Quran. Wa halla mushkilihi, dan memecahkan ya, menemukan solusi terhadap ayat-ayat yang nantinya itu muskil, yang maknanya itu masih samar. Wa fahmi mutasyabih, dan memahami ayat-ayat yang mutasyabih, yang belum jelas maknanya, masih mengandung ada kemungkinan-kemungkinan. Kemudian bisuratin sahihah daqiqah. Nah, ini tadi memahami ini tadi dengan benar, dengan gambaran yang benar dan rinci. Li'annahu la yumkin an yafhamal Qur'an wa yufassiruhu man la ya'rif nutqahu wa rasmahu wa aujuh qiraatihi wa asbab nuzulihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa muhkamahu wa mutasyabihahu wa nahwu dzalik. Karena seseorang itu tidak bisa atau tidak mungkin ya untuk memahami Al-Quran, untuk mentafsirkan Al-Quran, yaitu orang yang tidak mengetahui bagaimana mengucapkannya, bagaimana dia tidak mengetahui rasam mushaf Al-Quran itu, bagaimana dia tidak mengetahui juga aujuh qiraat, yaitu tata cara qiraah-qiraah yang banyak itu, atau bagaimana cara membaca misalnya kata ini. Nah, di sana ada berbagai macam qiraah. Wa asbab nuzuli, dan dia tidak mengetahui asbabun nuzul ya, sebab-sebab Al-Qur'an itu diturunkan. Jadi tidak bisa dia dapat memahami kecuali harus mengetahui ini tadi yang sudah disebutkan tadi, dan juga harus mengetahui nasikh dan mansukh. Mana ayat-ayat yang sudah terhapus, mana ayat yang sebagai penghapusnya. Kemudian ayat-ayat yang jelas, wa muhkam, ayat yang jelas, dan ayat-ayat yang belum jelas, masih mengandung tadi lebih dari satu makna misalnya. Wa nahwu dzalik, dan lain sebagainya. Fa huwa al-asas. Ulumul Quran ini adalah pondasi, wal miftah li fahmi al-Qur'anil Karim, dan merupakan kunci untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Jadi sangat penting untuk bagi kita mempelajari
ulumul Quran. Kemudian yang kedua, ahamiyah ulumul Quran ats-tsani ziyadatu thiqah wal yaqin bihadzal Qur'anil azim. Yaitu menambah kepercayaan, keyakinan ya, dan keyakinan kita ya mengimani Al-Qur'an yang sangat agung ini. Khassatan liman yata'ammaq fi ma'rifati ijazihi. Khususnya bagi orang yang memperdalam ya di dalam mengetahui ya keistimewaan ya ijazul Quran, wahkamihi dan hukum-hukum Al-Quran, wa hukmihi, wa yakif ala daqiqi asrarihi, dan jika dia mempelajari juga ya secara rinci rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quran. Idzil jahlu bimithli hadhil ulum yaj'alul muslim urdatan li asyubuhat allati yaqsidu min waraiha za'za'atal yaqin. Ya, di mana kebodohan ya tidak mengetahui ilmu ulumul Quran ini menjadikan seorang muslim sebagai target, sebagai sasaran ya dari syubhat-syubhat yang dimaksudkan dari belakang ini ya adalah ya mengguncangkan keyakinan. Jadi keyakinan terhadap Al-Qur'an ya itu bisa diguncangkan dengan syubhat-syubhat jika seseorang itu tidak mengetahui ya ilmu ulumul Quran. Sehingga sangat penting sekali untuk mempelajari ulumul Quran. Kemudian yang ketiga, ahamiyah yang ketiga, ma'rifatul juhud al-azimah al-mumtaddah ya abra tarikh wa fi kullil qurun allati badzalaha al-ulama li khidmati hadzal kitab. Yang ketiga, mengetahui kesungguhan yang sangat besar ya yang dibentangkan sepanjang sejarah dan setiap abad ya. Ini yang allati badzalahal ulama, yang dicurahkan, yang dikorbankan oleh para ulama kita ya untuk ya mengabdikan ya untuk membantu ya hadzal kitab, membantu Al-Qur'an. Wa daur hadhil juhud, dan peran usaha yang sungguh-sungguh dari para ulama ini di dalam menjaga Al-Qur'an ya sehingga minat taghyir wa tabdil, menjaga Al-Qur'an sehingga tidak ada perubahan dan tidak ada penggantian di dalam Al-Qur'an. Wa fi taysir fahmihi, dan di dalam ya peranan penting para ulama ini ya di dalam mempermudah ya bagi kita untuk memahami ya makna ya memahami Al-Qur'an itu sendiri. Kemudian yang keempat ya ahamiyatul ulumil Qur'an, yang keempat adalah at-tasalluh bi ulumin qayyimatin tumkinu minad difa' an hadzal kitabil aziz didda man yata'arrad lahu min a'da'il Islam. Yaitu ya sebagai senjata ya ulumul Quran ya ini sebagai senjata. Karena ulumul Quran ini ulum qayyimah, yaitu ilmu yang sangat berharga yang bisa untuk ya membela ya Al-Qur'an ini melawan ya musuh-musuh Islam yang menentang Al-Qur'an. Wa yabutsu asyukuk wa syubuhat fi aqaidihi wa ahkamihi. Dan dengan ulumul Quran ini ya, ini mempersenjatai kita untuk atau begini maksudnya, dengan musuh-musuh Islam ya. Ya, mereka ya ini berusaha untuk
menyebarkan ya keraguan-raguan, menyebarkan syubhat di dalam akidah ya yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga hukum-hukum di dalam Al-Qur'an wa pengajaran-pengajaran di dalam Al-Qur'an. Maka dengan begitu, dengan mempelajari ulumul Qur'an ini sebagai senjata untuk melawan musuh-musuh Islam tersebut. Wa huwa min a'dzamil wajibat. Ya, mempelajari ulumul Qur'an ini termasuk salah satu kewajiban yang paling besar. Kemudian yang kelima, min ahamiyya ulumil Qur'an ziyadatu thaqafatil fardil muslim bil masdar al-awwal lidinihi, yaitu menambah wawasan individu seorang muslim terhadap sumber pertama agamanya, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu al-masdar al-awwal, ya, sumber pertama di dalam hukum Islam. Wa'dzam ma yamliku fi wujudihi. Ya, dan ini tadi Al-Qur'an adalah yang dimiliki oleh seorang muslim ya, yang paling besar di dalam keberadaannya. Idh yanbaghi likulli muslim an ya'khudh hadzahu minal Qur'an mahma kana takhassusuhu wa mihnatuhu wa hirfatuhu. Ya, di mana seyogyanya ya, selayaknya setiap muslim itu mengambil bagiannya ya terhadap Al-Qur'an, meskipun ya bagaimanapun takhususnya, spesialisnya, dan bagaimanapun pekerjaannya dan keterampilannya. Jadi semuanya selayaknya seorang muslim itu ya mengambil bagian di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, nailul ajri wa thawab id ta'allum misli hadhil ulum min awsa' abwabil ubudiyyah lillahi ta'ala, yaitu mendapatkan pahala ya dengan mempelajari ulumul Quran. Ini insyaallah akan mendapatkan pahala ya dan ganjaran ya jika tentunya dengan ikhlas diniatkan lillahi ta'ala ya, di mana mempelajari ilmu seperti ini termasuk ya min ausa' abwabil ubudiyyah lillahi ta'ala, termasuk pintu ubudiyah ya, pintu peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling luas. Kemudian yang ketujuh, min ahamiyya ulumil Quran tathhirul qalbi wa tahdzibu an-nafsi wa ziyadatul iman, yaitu membersihkan hati, mendidik jiwa, dan menambah keimanan. Itta'allum ulumil Quran yarbutul muslima bi suratin qawiyyah bi kitabillahi alladzi anzalahu Allahu syifaan linnas wa rahmah. Ya, di mana mempelajari ulumul Quran ya ini akan mengikat seorang muslim dengan kuat ya. Diikat dengan kitabullah ini dengan kuat. Yang mana kitabullah ini adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai obat ya kepada manusia dan juga sebagai rahmat bagi manusia tersebut. Ya, ini diantara tadi ya muqaddimah atau ahamiyah ulumil Quran. Kemudian kita ya na'ti ila muqaddimah hadhi ar-risalah atau muqaddimah hadza al-kitab usulun fit tafsir di Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala. Istamalat muqaddimah al-muallif rahimahullahu taala ala al-khutbah. Ya, nanti kita akan bahas setelahnya. Yang pertama ya,
istamalat ala al-khutbah al-bidayah bil basmalah walhamdalah ma asyhadatain wa qaul amma ba'd. Kemudian berikutnya at-taukid ala ahamiyah ta'allum usul kulli fannin min fununil ilmi liyakuna al-ilmu wal fahmu mabniyan ala ususin qawiyyah wa da'aim rasikhah. Ya, nanti yang setelah khutbah, setelah amma ba'd, ya, berikutnya beliau menegaskan, ya, pentingnya belajar usul, ya, belajar usul setiap ilmu, ya, agar ilmu dan pemahaman itu dibangun di atas pondasi yang kuat dan penopang yang kuat. Kemudian yang berikutnya bayan ahamiyah ilmi tafsir wa annahu ajallu fununil ilmi. Ya, kemudian berikutnya beliau menerangkan pentingnya ilmu at-tafsir, atau maksudnya nama lainnya adalah ulumul Quran. Wa annahu ajallu fununil ilmi, dan bahwasanya ilmu tafsir itu adalah, ya, ilmu yang paling mulia. Kemudian berikutnya dzikru sabab kitabah hadhihi ar-risalah wa sabab nashriha mufarridah. Berikutnya beliau menyebutkan sebab beliau menulis risalah atau menulis kitab ini dan sebab untuk menyebarkannya, ya, secara sendiri, atau maksudnya secara, ya, berpisah dari yang lain, khusus tentang ulumul Quran. Kemudian yang berikutnya ijmal muhtawiyat hadhihi risalah. Kemudian beliau menyebutkan kandungan umum, ya, buku ini, kitab ini, risalah ini. Ya, kita masuk ke muqaddimah. Ya, beliau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini memang seharusnya, ya, setiap penulis, ya, itu mengawali tulisannya dengan bismillah sebagai bentuk untuk tabarruk, ya, memohon keberkahan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, ya, hingga akhir, ya. Kemudian kita langsung setelah amma ba'd. Fa inna, ya, qala rahimahullah, ya, fa inna minal muhim fi kulli fannin an yata'allama al-mar'u min usulihi ma yakunu 'aunan lahu 'ala fahmihi wa takhriji 'ala tilkal usul liyakuna ilmuhu mabniyan 'ala ususin qawiyyah wa da'aim rasikhah. Ya, sesungguhnya, ya, penting, ya, di antara yang penting bagi setiap ilmu agar seseorang, ya, itu mempelajari usulnya, dasar-dasarnya, yang membantu, ya, itu akan membantu dia untuk memahami dan untuk takhrij, ya, ala tilka al-usul. Ya, misalnya sudah mengetahui usulnya, maka dia bisa untuk takhrij, untuk mentakhrijnya, untuk menyimpulkan atau mengeluarkan dari kaidah tersebut, ya, untuk diterapkan ke yang lain. Liyakuna ilmuhu mabniyan ala ususin qawiyyah wa da'im rasikhah, agar ilmunya itu dibangun di atas pondasi yang kuat dan penopang yang kuat. Waqad qil man hurrima al-usul hurrima al-wusul. Ya. Ya, ini ada ungkapan barang siapa yang diharamkan dari al-usul, dari dasar-dasar, maka dia, ya, akan diharamkan, dia tidak dapat untuk sampai pada yang dimaksudkan. Wa min ajalli fununil ilmi bal huwa ajalluha wa asyrafuha ilmu tafsir alladhi huwa tabyinu ma'ani kalamillahi azza wa jal. Dan di antara, ya, ilmu yang paling mulia, ya,
bahkan itu adalah yang paling, memang yang paling mulia dan paling, ya sama ya, ajal asyraf sama artinya paling mulia, yaitu ilmu tafsir, yaitu ulumul Quran, ya, alladzi huwa tabyinu ma'ani kalamillahi azza wajal, ya, di mana ilmu at-tafsir atau ulumul Quran, ya, ini menjelaskan makna-makna dari kalamullahi ta'ala. Wa qad wada'a ahlul ilmi lahu usulan, ya, para ulama telah membuat, ya, dasar-dasarnya, kama wada'u li ilmil hadis usulan, sebagaimana para ulama hadis, ya, juga telah menyusun atau membuat, ya, dasar-dasar, ya, yang dinamakan dengan mustalahul hadis. Dan juga untuk fikih juga ada usul fikih. Waqad kuntu katabtu min hadzal ilmi ma tayassara li tulabil ma'ahid al-ilmiyah fi Jami'atil Imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyah. Ya, beliau, ya, Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, beliau menulis, ya, kitab ini, ya, ini beliau, ya, sebenarnya ini ditulis, ya, karena, ya, beliau ketika itu mengajar, ya, mengajar para mahasiswa, ya, di Universitas, ya, Al-Imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyah. Ya, fa talaba minni ba'dun nas an ufaridaha fi risalah. Ya, beberapa orang, ya, meminta beliau untuk, ya, menulis ini, ya, dengan menyendirikan, ya, di dalam satu risalah atau satu kitab, liyakuna dzalika aysar wa ajma', ya, agar itu lebih mempermudah, ya. Fa ajabtuhu ila dzalik, kemudian beliau, ya, mengabulkan permintaan, ya, ini tadi, ya. Was'alullaha ta'ala an yanfa' biha, dan aku, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar, ya, risalah ini bermanfaat. Ya, kemudian berikutnya, ya, beliau menulis secara global, ya, isi dari apa yang akan beliau tulis ini, ya, yang pembahasan pertama Al-Qur'anul Karim, yaitu mata nazala Al-Qur'an ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man nazala bihi alaihi minal malaikah, ya, kapan Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan, ya, siapa malaikat, ya, malaikat apa, ya, atau siapa malaikat yang menurunkan kepada beliau. Kemudian yang kedua, awal ma nuzila minal Qur'an, ya, yang pertama kali turun dari Al-Qur'an itu apa. Kemudian yang ketiga, nuzul Al-Qur'an ala naw'ain, sababi wa ibtidai, ya, turunnya Al-Qur'an itu berdasarkan dua macam. Yang pertama sababi, karena suatu sebab, yang kedua ibtidai. Kemudian yang keempat, Al-Qur'an makki wa madani, ya, ada ayat-ayat makiyah, ya, surat makiyah dan madaniyah. Wa bayan al-hikmah min nuzulihi mufarraqan, dan kemudian ada apa namanya, penjelasan, ya, mengenai hikmah, ya, mengapa Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur, secara terpisah, tidak langsung sekaligus 30 juz. Wa tartib Al-Qur'an, dan tentang pengurutan, ya, di dalam Al-Qur'an. Yang kelima, kitabatul Qur'an wa hifdzuhu fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, penulisan Al-Qur'an dan menghafalkannya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, jam'ul Qur'an fi ahdi Abi Bakrin wa Utsman radhiyallahu anhuma, ya, pengumpulan Al-Qur'an pada masa, ya, Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu anhuma. Ya, sampai di sini dulu, ya. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.